warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat ya. Sehat, Bu. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk ikut pembelajaran di sekolah ini. Siapa yang nggak hadir? Yang nggak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Sebelumnya masih ingat nggak pelajaran apa sama Bu Titi? Terakhir pengenalan diri, pengenalan diri ya. Pengenalan diri. Yo. Pengenalan diri. Jadi belum masuk potensi diri. Potensi lah. Potensi dah. Oke, sekarang kita masuk ke pelajaran tentang konsep diri. Kalau ibu bicara tentang konsep diri, apa yang terbayang sama Anda? Oh, konsep diri. Konsep diri. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita komitmen lah dulu di awal ini ya. Baik, Bu. Kalau misalnya ibu bicara di depan, Anda semua diam di belakang dan mendengarkan. Kalau misalnya ada yang main HP, nanti HP-nya diambil ya. Baik, Bu. Simpan HP-nya dulu. Baik, Bu. Udah siap belajar kan? Ya, Bu. Kita bahas tentang konsep diri. Apa yang terbayang sama Nanda kalau ibu bilang konsep diri? Tekad. Apa? Tekad. Tekad. Ya, tekad untuk belajar di bulan itu. Ya. Sebelumnya kan kita udah belajar tentang pemahaman diri. Ya, Bu. Pemahaman diri. Tentang siapa saya kan? Yo. Tentang siapa saya. Lalu apa lagi? Potensi diri. Potensi diri. Lalu sekarang konsep diri. Setelah kita tahu pemahaman diri, kita tahu siapa saya, dan kita telah mengenal konsep diri, kekurangan dan kelebihan, cita-cita, harapan, dan meliputi semua tentang potensi diri, bakat, minat. Lalu sekarang kita membahas tentang konsep diri. Konsep diri itu apa? Konsep diri itu adalah suatu keyakinan tentang diri sendiri. Sekumpul keyakinan dan perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Konsep diri, kita mengkonsep diri kita, membayangkan diri itu kekurangan diri kita dan kelebihan diri kita. Kita mengkonsep, yakin kita terhadap diri kita sendiri. Keyakinan seseorang mengenai dirinya bisa berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik, dan lain-lain. Orang pun akan memilih perasaan terhadap keyakinan mengenai saya mampu atau tidak, saya bisa atau tidak, saya berpikir positif atau tidak. Jadi itu yang disebut dengan Konsep diri. paham? Paham. Ulang lagi apa itu konsep diri? Kumpulan keyakinan diri kita terhadap diri kita Diri kita sendiri. Meliputi apa saja tadi? Meliputi Keyakinan diri, merasa negatif atau positif, bangga atau tidak bangga kita terhadap diri kita sendiri. Paham kan? paham. Kita lanjut ke pentingnya memahami konsep diri, karena konsep diri itu mempengaruhi perilaku kita. Kenapa dikatakan konsep diri ini mempengaruhi perilaku? Mari berkaitan dengan perilaku pribadi lalu. Karena berkaitan dengan kepribadian, bagus. Karena berkaitan dengan kepribadian kita. Gimana sih Kak? Aku Nah, kita lihat paham. Yo. kita sini dulu ya. Baik, Bu. Pentingnya memahami konsep diri karena berpengaruh dengan perilaku kita. Contohnya apa? Contohnya kita mengkonsep diri kita memiliki keyakinan terhadap diri kita mampu dalam belajar. Contohnya dalam belajar kita
kita merasa mampu, kita merasa tenang, merasa sanggup kita menghadapi pembelajaran tersebut, maka mempengaruhi perilaku kita. Maka perilaku kita akan bersungguh-sungguh dalam belajar. Jika kita belajar, katakanlah kita sedang ujian, maka kita akan tenang dan merasa mampu, merasa sanggup kita mengerjakan ujian tersebut. Maka dari itu dikatakanlah konsep diri itu mempengaruhi perilaku kita. Ya, Bu. Bukan hanya tentang belajar saja, tentang sosial juga, tentang mengambil keputusan, tentang menyelesaikan suatu masalah, mempengaruhi tingkah laku perilaku kita. Paham? Paham. Jadi penting kita memiliki konsep diri. Penting. Penting mana, Bu? Karena mempengaruhi perilaku, ya kan? Ibu, dasar pribadian nak, Bu. Ya. Jadi kita lanjut tentang dimensi konsep diri. Dimensi konsep diri yang pertama, pemahaman tentang diri. Sejauh mana kita memahami diri kita sendiri, maka Sejauh itulah kita gimana? Gimana? Siapa namanya tadi? Menjawab. Oh, ada lamaran Nisko. Gimana Nisko? Sejauh mana kita memahami diri kita, maka disitulah kita memahami Konsep diri. kita. Lebih kita memahami diri kita, lebih terkonsep diri kita. Lebih terarah, ya, Bu. Lebih terarah, lebih punya tujuan, tidak ngambang. Paham? Paham. Yang kedua, penilaian terhadap diri. Penilaian ini bersifat negatif dan positif. Jadi, setelah kita memahami diri kita menilai diri kita, baik buruk diri kita, bagaimana sikap Yang harus kita lakukan. sikap kita terhadap diri kita, maka kita berusaha tentang konsep diri. Yang ketiga, pengharapan. Pengharapan itu apa? Hayalan. Pengetahuan. Harapan, Pengetahuan. cita-cita, Hal yang akan kita tuju. cita-cita, tujuan, Ya, Bu. cita-cita, tujuan itu pengharapan. Setelah kita memahami diri kita, menilai diri kita, terus kita mempunyai Tujuan. harapan, tujuan. Untuk apa itu harapan? Untuk aku masa depan yang lebih baik dan cerah. Kalau tidak punya harapan gimana? Enggak ada, Bu. Semuanya akan sudah. Kurang. Abu-abu. Tidak ada Bagaikan tujuan. bukti abu-abu. Kalau tidak ada harapan, kita di kelas ngambang. Ya, Bu. Atau mau kemana, ya kan? Jadi kita harus punya harapan, pemahaman tentang diri, penilaian tentang diri, dan harapan terhadap diri. Paham? Paham. Lain sabana paham. Sabana. Nah, tentang komponen konsep diri. Yang pertama apa? Self ideal. Diri dia. Gambaran tentang diri sendiri. Maksudnya apa? Gambaran besok saya akan sukses misalnya. Seperti Hotman Paris, ya kan? Punya cara tentang. Ya, kita akan mencontoh suatu idola Woi. kita. Apa? Masih gini. Dulu, Bang. Bisa. Bisa. Ya. Gambaran tentang diri kita di masa depan. Contohnya kita mempunyai idola. Semua ada idola. Ada. No, Marquez. Ya. Marquez. Oke. Idola itu sesuai dengan cita-cita kita. Yo, makan tahu. Self ideal, ideal diri ideal. Gambaran sosok yang kita inginkan. Sosok yang kita inginkan itu adalah idola kita. Kita ingin jadi orang sukses misalnya kan, maka gambaran diri kita itu tentang orang sukses. Dan apa usaha yang kita lakukan untuk mencapai kesuksesan tersebut? Belajar dengan giat dan rajin. Kalau mulai dari sekarang yaitu belajar dengan rajin. Ya, Bu. Sebentar lagi ujian kan, maksimalkanlah belajarnya. Semoga dapat nilai yang memuaskan. Baik. Paling Rossi, kan? Yang kedua yaitu tentang citra diri.
citra diri, Cara berpikir mengenai diri. satu-satu. Apa itu citra diri? Adalah cara kita melihat diri kita sendiri, cara kita berpikir mengenai diri kita sekarang. Kita akan selalu berpikir dan bertindak sesuai dengan gambaran yang muncul pada cermin diri kita. Nah, jelaskan ya. Baik, Bu. Citra diri itu adalah cara kita berpikir mengenal diri kita. Maksudnya itu citra diri ini yaitu harus positif, tidak boleh negatif, karena citra diri itu adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Maka dari itu harus positif. Kita tidak boleh berpikir negatif terhadap diri kita sendiri. Contohnya apa? Contoh berpikir negatif terhadap diri sendiri itu yaitu merasa tidak mampu, merasa kita rendah dari orang lain. Itu tidak boleh. Karena kita merasa terganteng boleh. Karena citra diri itu adalah berpikir mengenai diri. Maka itu harus positif. Selanjutnya self esteem, harga diri. Harga diri. Harga diri itu apa? Komponen yang bersifat emosional, menghargai diri sendiri. Konsep dari konsep diri itu yaitu menghargai diri. Kita harus menghargai diri sendiri. Tidak boleh menjatuhkan diri, tidak boleh menjudge diri itu buruk. Karena kita harus menghargai diri kita sendiri. Langsung dulu. Kenapa terlambat? Apa, Bu? Kenapa terlambat masuk kelasnya? Permisi tadi. Permisi ke siapa? Ibu itu. Perhatikan di sini ya. Yang terlambat. Lanjut ya. Yang ketiga itu harga diri. Harga diri itu komponen yang bersifat emosional. Ulangi lagi. Karena harga kita itu harus menghargai diri sendiri. Itu untuk mencapai tahap-tahap kehidupan yang Kiki di Borneo. sukses ya. Mencapai tahap-tahap kehidupan yang baik. Itu dengan cara menghargai diri sendiri. Paham? Jenis konsep diri. Yang pertama, jenis konsep diri yaitu konsep diri positif. Konsep diri itu terdiri dari positif dan negatif. Jadi kita harus memiliki konsep diri yang positif. Apa ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri yang positif? Satu-satu enggak? Siapa yang mau? Oke. Jelaskan. Kita memiliki konsep diri yang positif. Harus memiliki konsep diri yang positif. Karena konsep diri ini terbagi jadi dua, yang negatif dan positif. Yang harus kita miliki yaitu yang positif. Yang positif. Ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri yang positif. Yang pertama, merasa sanggup menyelesaikan masalahnya sendiri. Di sini ada yang nggak sanggup menyelesaikan masalahnya. Ada yang menyelesaikan masalahku harus membutuhkan orang lain. Ada. Kita harus merasa sanggup menyelesaikan masalah kita sendiri. Sebelum ke orang lain, kita harus menyelesaikannya sendiri. Dan untuk menyelesaikan masalah dengan orang lain itu harus memilih orang yang percayai, yang tidak akan membicarakan masalah kita di luar. Yang kedua, merasa sepadan dengan orang lain. Ada di sini yang merasa rendah dari orang lain. Ya, merasa tinggi dari orang lain tuh. Tinggi dari orang lain boleh, tapi tidak boleh tinggi hati, nggak boleh sombong. Merasa sepadan dengan orang lain karena manusia itu sama, tapi hakikatnya sama, tapi kita beda sifatnya, beda karakternya. Dan di situ harus kita pahami. Baik, Bu. Merasa sepadan dengan orang lain, tidak boleh merasa rendah, tidak boleh merasa diri kita tidak mampu.
mampu. Yang ketiga, tidak malu saat dipuji. Kenapa? Kenapa dipuji ini masuk kepada hal positif? Karena orang yang memiliki konsep diri positif, dia akan merasa pujian itu pantas untuk dirinya karena dia memiliki suatu Kelebihan. lebih dari orang lain, memiliki kelebihan dari orang lain, menghargai, layak penghargaan itu untuk dirinya, maka dia tidak malu saat dipuji. Misalnya dicontohkan, ada di sini salah satu Anda yang juara kelas, maka dia tidak malu saat dipuji karena dia memiliki konsep diri yang positif, karena pujian itu layak untuk dirinya, karena sesuatu yang bernilai itu, sesuatu yang ketika kita juara itu, maka itu suatu motivasi untuk meningkatkan potensi diri kita. Paham? Jadi makanya dia tidak malu saat dipuji. Yang keempat, merasa mampu memperbaiki diri. Apa maksud mampu memperbaiki diri? Apa maksud dari mampu memperbaiki diri? Gimana? Siapa yang tahu? Maksud dari mampu memperbaiki diri? Siapa yang tahu? Mengubah perilaku yang negatif menjadi positif. Contohnya apa? Kenakalan. Kenakalan seperti apa? Berkelahi di sekolah, balap liar, mabuk. Ada di sini yang mabuk. Mampu memperbaiki diri ketika kita dikritik, ketika kita diberikan saran dari orang lain. Contohnya orang kita menasihati kita, kamu salah kalau kamu seperti ini. Nah dari itu kita mampu memperbaiki diri kita. Ketika kita dinasihati orang tua, maka kita mampu memperbaiki diri. Misalnya, contohnya di sini ada yang Zikra, siapa namanya? Dani. Ya. Sampai mana ibu bicara tadi? Sampai mana? Ketika kita dinasihati oleh orang tua kita, maka kita mampu untuk memperbaiki diri. Contohnya di sekolah, misalnya kita terlambat, dipanggil sama guru piket, kenapa kamu terlambat? Besok jangan terlambat lagi ya, kata gitu kan. Jadi kita memperbaiki diri, kita tidak terlambat lagi untuk kedepannya. Contoh satu lagi, sering alfa misalnya, atau kita tidur di kelas, tidak memperhatikan guru di kelas, maka diperbaiki untuk kedepannya. Jadi itulah orang yang memiliki konsep diri positif, dan konsep diri positif ini harus dinomorsatukan. Paham? Paham, Bu. Nah, konsep diri negatif ini yang harus dihilangkan, harus dijauhkan konsep diri negatif ini. Apa ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri negatif? Tidak merasa percaya diri. Tidak percaya diri, merasa tidak disukai orang lain, merasa tidak disukai orang lain, Merasa terkucilkan. merasa terkucilkan, orang lain. Apa? Suka mengkritik orang lain, Ya. suka menjelek-jelekan orang lain. Ya. Lagi Suka berbuat bermasalah dengan kriminal. lingkungan sosial. Lagi Suka menghakimi diri sendiri. menghakimi diri sendiri, senang dengan pujian. Nah, yang pertama, sensitif terhadap kritikan, tidak menerima kritikan dari orang lain. Itu orang yang memiliki konsep diri negatif, tidak menerima kritikan, dongkol, misalnya dikasih tahu, dongkol. Ya, Bu. Gimana? Oh, aku nak boleh ambil contoh ke orang lain, dong.
Nggak koreksi diri ya, wah, tunggu tunjuk orang. Citra. Mau? Yang kedua, senang dengan pujian. Berbanding terbalik dengan tadi. Ya. Sama. Yang tadi kenapa dia senang dengan pujian? Karena dia merasa itu pantas untuk dirinya. Kalau ini senang dengan pujian itu karena dengan sikap yang pengen dipuji, pengen sombong, pengen lebih dari orang lain, pengen sesuatu yang menonjol dari dirinya itu nampak oleh orang lain. Itu dengan senang dengan pujian. Maka ini harus dihindari. Yang ketiga, merasa tidak disukai dengan orang lain. Merasa orang lain itu membicarakannya di belakang atau merasa negatif thinking terhadap orang lain. Yang keempat, suka mengkritik orang lain. Nampak saya sama kawan ketek, di gunjangan, dikritik, diberharga, tak boleh. Karena itu adalah konsep yang negatif. Jadi harus dijauhi. Apa yang terakhir? Masalah dengan lingkungan sosial. Tidak mau bergaul, menyendiri, tidak mau berpartisipasi dengan kegiatan di lingkungan, itu harus dijauhi. Kenapa harus dijauhi? Karena tidak. Kenapa? Berdosa. Bermasalah dengan lingkungan, tidak mau partisipasi. Kalau kita tidak ikut dalam lingkungan itu kenapa? Apa dampaknya? Dikucilkan. Bagus. Apalagi digibahkan orang. Kenapa dia tidak mau bergaul? Karena dia minder mungkin. Atau dia merasa dirinya tinggi. Ya, betul. Merasa dirinya tinggi. Maka dari itu dia tidak mau bergaul. Karena itu adalah sifat yang salah. Tidak boleh. Kita harus bergaul di lingkungan. Apapun kegiatan di lingkungan, kalau kita bisa ikut di dalamnya, maka kita harus berpartisipasi di dalamnya. Paham? Paham. Cara membangun konsep diri positif. Apa saja cara membangun konsep diri positif? Bertawakal. Tawakal. Yo, bakal kamu no. Rajin ibadah, rajin bayar, rajin mengaji. Gimana? Satu-satu. Jangan keroyokan. Menyayangi diri sendiri. Mengembangkan pikiran positif. Yang dari nandanya apa? Cara mengembangkan konsep diri positif. Apa? Dari waktu dah, Bu. Ya. Dari waktu sudah mendekatkan diri pada Tuhan, Bu. Mendekatkan diri kepada Tuhan. Percaya diri, Bu. Tawakal tadi kan Zikra. Ya, Bu. Percaya diri. Siapa tadi berbicara? Dia lagi. Percaya diri. Apa lagi? Ikhtiar. Ibu. Ya. Apa lagi? Tidak mudah putus asa. Tidak mudah putus asa. Apa lagi? Tidak merasa sombong. Banyak untuk mengembangkan konsep diri positif ini, banyak caranya. Salah satunya di sini yaitu mencintai dan menyayangi diri sendiri. Apa itu mencintai dan menyayangi diri sendiri? Mencintai apa yang telah diberikan oleh Allah. Mensyukuri apa yang ada. Apa contohnya mencintai yang apa yang telah diberikan oleh Allah? Apa contohnya? Fisik, tidak merubah fisik. Misalnya hidung kita pesek, dimancungkan, itu namanya tidak bersyukur. Apa lagi? Tato. Lagi? Benar itu ada dua pendapat. Kalau misalnya beharnya untuk gaya-gayaan itu nggak boleh. Kalau untuk merubah, memperbaiki, misalnya kita sakit kalau nggak pakai behel, misalnya ada gangguan. Itu kan merubah, Ibu, mensyukuri, Bu. Merubah, tapi kalau kita sakit nggak boleh.
Coba aku akan coba. Kalau misalnya kita harus pakai BL ya pakai. Kalau itu harus. Kalau itu menyakitkan untuk kita. Kalau dipakai BL tuh nggak sakit lagi boleh. Tapi kalau untuk gaya-gayaan untuk mengubah bentuknya nggak boleh. Apalagi membangun pikiran positif. Kita harus positif thinking, tidak boleh negatif thinking. Bagaimana cara mengembangkan pikiran yang positif? Gimana? Bagaimana cara mengembangkan pikiran yang positif itu? Apa? Keras-keras suaranya rendah. Apa? Terbuka kepada orang lain. Terbuka kepada orang lain. Lagi. Karena mau Terbuka itu jadi apa? Apa? Pantang menyerah. Lagi. Mengembangkan pikiran yang positif. Berkarya. Apa lagi? Berani mengambil risiko. Banyak ya, banyak cara untuk mengembangkan pikiran yang positif. Intinya apa? Intinya tidak berpikiran negatif. Paham? paham. Ada satu lagi poin untuk mengembangkan pikiran yang positif, yaitu memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain. Itu yang disampaikan tadi, yaitu bersosialisasi di lingkungan, termasuk lingkungan sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Kita harus bersosialisasi, memperbaiki kualitas hubungan kita dengan orang lain. Kita sesama teman. Kenapa? Kenapa? Kita harus memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain. Contohnya, kita sesama teman tidak boleh ada yang musuhan. Di lokal ini ada yang musuhan. Ada. Kenapa musuhan? Gak boleh kita geng-gengan. Karena mau kata malu. Cari cewek beli. Karena kita satu lokal ini adalah saudara, saling membantu. Cewek musuhan, kita apa? Tapi saling membantunya itu Siapa mau saya? kita di lokal ini adalah saudara. Saudara aku. Saling membantu. Yo. Saling membantunya itu tidak dalam tanda kutip ya. Maksudnya tidak membantu saat ujian, tidak membantu saat ulangan harian. Itu tidak boleh. Membantunya itu bolehnya saat misalnya teman kita nggak paham apa yang disampaikan guru di depan. Ada teman kita yang paham, tanya sama teman yang paham. Boleh membantu teman seperti itu boleh, tapi tidak membantu saat ujian nggak boleh ya. Ada satu ujian kan? Ini bu. Sabtu ujian tidak boleh membantu saat ujian. Bersikap proaktif. Bersikap proaktif seperti melawan hawa nafsu. Apa itu melawan hawa nafsu? Melawan ke nubuh. Apa contohnya melawan hawa nafsu? Tidak puasa. Puasa. Bisa kita melawan nafsu lapar dan haus. Dan banyak lagi contoh yang lainnya. Proaktif dalam memberantas kebodohan diri. Apa itu kebodohan diri? Malas belajar. Malas belajar, bawaannya ngantuk aja. Itu harus diberantas. Tidak boleh dibiarkan berkembang. Karena diri kita harus bangkit dari kebodohan tersebut. Apalagi proaktif menempuh motivasi diri. Apa itu motivasi diri? Oh, penyemangat. Oh, nubuh mencapai tujuan. Penyemangat, dorongan untuk satu. belajar misalnya, untuk sukses. Untuk motivasi, kita harus memiliki motivasi. Motivasi itu dorongan diri kita untuk bangkit, untuk maju ke depan. Kita harus memiliki motivasi. Bagaimana kalau kita tidak memiliki motivasi? Suram hidup. Suram akan
berlalai-lalai dan tidak ada tujuan. Kalau kita tidak mempunyai motivasi, maka kita akan malas. Selanjutnya, proaktif dalam belajar. Kita harus proaktif dalam belajar. Contohnya apa? Proaktif dalam belajar. Contohnya, ketika guru menerangkan, kita memperhatikan ke depan. Ketika kita tidak paham, kita bertanya, tidak diam. Maka itu yang disebut proaktif dalam belajar. Selanjutnya, proaktif dalam menolong orang yang membutuhkan. Misalnya, kawan tak jatuh nggak bakalan dong. Tolong. Siapa kawan tak jatuh yang menolong lalaan? Boleh deh dong. Doa Bu, ini Bu. Galaan itu baru tolong. Yo. Ya. Ini. Nggak boleh. Kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Mari kita Pak. Misalnya ada bapak-bapak udah tua di pasar, bawa barang-barang. Kenapa kena? Kita harus peka dan langsung menolong. Selanjutnya yaitu menjaga keseimbangan hidup. Apa yang dimaksud dengan keseimbangan hidup? Seimbang buat lahir dan batin. Gimana sih kira? Iya Bu. Gimana? Seimbang lahir dan batin. Keseimbangan lahir dan batin itu gimana maksudnya? Ya Bu. Ada Bu. Jangan asbun ya Zikra. Baik Bu. Asal bunyi kau. Keseimbangan hidup, menjaga keseimbangan hidup itu berpengaruh besar dalam kehidupan. Konsep diri baik dapat Bu, tanya aja Bu. baik. Yang keseimbangan diri itu apa nih Bu? Keseimbangan diri. Misalnya kita belajar, kalau kita paham, kita ulang lagi di rumah. Maka itu adalah keseimbangan hidup, keseimbangan dalam belajar. Itu pemahaman Bu. Ya, seimbang hidup kita. Misalnya kata orang nggak besar pasak daripada tiang. Seimbang, harus seimbang. Kalau kita misalnya porsi belajar kita itu rendah, kita kurang paham, sekali dijelaskan guru, kita tidak langsung masuk, kan kita paham di sana. Kalau kurang kita di situ. Jadi ulang lagi di rumah, ulang lagi. Kalau ada tugas kerjakan, maka itu yang disebut seimbang. Kalau kita langsung paham apa yang disampaikan guru itu, maka mengulangnya di rumah, mengulang lagi di rumah perlu, tapi seimbangkan dengan diri kita, dengan kemampuan dan kapasitas diri kita. Ya Bu. Paham? Paham Bu. Dari yang dijelaskan tadi, apa yang bisa kita simpulkan? Pemahaman konsep diri itu Bu. Oh Bu. Mengenali diri sendiri. Terus tidak bersikap negatif, berpikiran negatif, selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Menanamkan motivasi diri untuk menjadi orang yang lebih baik. Tolong kita. Apa lagi sih Kak? Ada buat hanya kawan yang lain. Ada yang lain bisa Dari dia Pak. menyimpulkan dari penyampaian ibu tadi? Apa yang bisa disimpulkan? Yang cewek lagi. Ya, simpulkan. Siapa namanya? Siapa? Reva. Nah, Reva. Apa yang bisa disimpulkan dari yang ibu sampaikan tadi? Boleh disampaikan oleh Zikra. Bisa jelas ya? Yang bisa disimpulkan dari penjelasan ibu tadi yaitu konsep diri, keyakinan kita terhadap diri kita, kemampuan kita terhadap keyakinan kita terhadap kemampuan diri kita, yang meliputi tingkah laku, perilaku kita. Jadi kita harus mengemukakan konsep diri yang positif. Tidak boleh mengemukakan konsep diri yang negatif, membuang jauh-jauh konsep diri yang negatif. Paham? Paham Bu. Karena waktu ibu sudah habis, satu pesan ibu, karena hari Sabtu kita ujian, maksimalkanlah belajarnya, semangat, semoga dapat nilai yang memuaskan. Sampai dia ujian. Sampai
kali Sabtu sampai Sabtu. Sampai Jumat. Bu, lapar main bu. Ya, pulang main lagi.